Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutiara Salsabila dengan NPM 1006011919133 dari Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung yang akan mempresentasikan terkait skripsi saya yang berjudul Penerapan Regresi Robust Menggunakan Estimasi S dan Pembobotan untuk B-square dan Wells dalam mengatasi outlier. Pendahuluan, metode kuadrat terkecil (MKT) merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam melakukan analisis regresi linear berganda dengan meminimumkan jumlah kuadrat galatnya. Pada estimasi parameter regresi menggunakan MKT, pengujian asumsi klasik harus terpenuhi. Namun apabila terdapat pelanggaran asumsi, mungkin saja dipengaruhi oleh outlier. Jika terdapat pelanggaran asumsi, maka estimator yang diperoleh bersifat bias dan tidak efisien sehingga model regresi yang diperoleh tidak cocok atau fit terhadap data yang dimodelkan. Oleh karena itu, untuk menghasilkan model regresi yang bersifat fit, meskipun terdapat outlier, yaitu menggunakan metode regresi robust. Menurut Sujana 2012, menyatakan bahwa regresi robust merupakan metode regresi yang digunakan ketika distribusi dari error tidak normal atau adanya beberapa outlier yang berpengaruh pada model. Menurut Chen 2002 menyatakan bahwa terdapat 5 estimasi yang dapat digunakan saat menggunakan regresi robust, salah satunya yaitu estimasi S1 scale. Jika dilihat dari nilai breakdown point-nya, estimasi S merupakan estimasi robust yang memiliki nilai breakdown point paling tinggi hingga 50%, di mana estimasi ini dapat mengatasi setengah dari outlier. Estimator tersebut diperoleh dengan cara meminimumkan jumlah galat dari persamaan regresi linear yang diperoleh melalui proses iterasi hingga menghasilkan jumlah kuadrat galat terkecil. Pada estimasi S terdapat beberapa fungsi pembobot, salah satunya adalah 2B-square dan Wells. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Regresi Robust Estimasi S menggunakan pembobotan 2B-square dan Wells. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode teknik analisis regresi robust estimasi S dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder dari BPS, yaitu berupa data IPM di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Adapun analisis yang dilakukan yaitu yang pertama melakukan deskripsi data, kedua menaksir koefisien regresi menggunakan MKT, yang ketiga melakukan identifikasi outlier dengan metode box plot, yang keempat, jika data teridentifikasi outlier maka dilanjutkan dengan menggunakan analisis regresi robust untuk perhitungan parameter regresi berdasarkan estimasi S, pembobotan untuk B-square dan Wells. Kemudian yang kelima melakukan pengujian signifikan parameter dengan menggunakan uji F atau uji simultan dan uji T atau uji parsial. Yang keenam membandingkan model regresi robust dengan pembobotan untuk B-square dan Wells berdasarkan nilai adjusted R square paling besar dan nilai residual standard error atau RSE yang paling kecil. Yang ketujuh, menarik kesimpulan. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi data. Berikutnya analisis regresi linear berganda. Dalam analisis regresi linear berganda menggunakan MKT diperoleh hasil model regresi sebagai berikut. Dengan nilai topinya adalah pendudukan rata IPM, X1 angka partisipasi murni, X2 jumlah sarana kesehatan, dan X3-nya tingkat pengangguran. Uji asumsi klasik. Yang pertama, uji asumsi normalitas. Uji asumsi normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sisaan pada data berdistribusi normal atau tidak dengan mengacu pada statistik uji Shapiro-Wilk. Dari normal Kiki plot terlihat bahwa titik-titik data residual berada di sekitar garis lurus. Secara visualisasi dapat dikatakan data residual berdistribusi normal. Untuk meyakinkan hasil yang diberikan plot tersebut, dilakukan pengujian menggunakan statistik Shapiro-Wilk menggunakan R. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai W sama dengan 0,97186 lebih besar daripada W tabel yaitu 0,934 dan p-value sebesar 0,4963 lebih besar dari alpha, maka H0 diterima. Artinya data residual berdistribusi normal yang dimana asumsi normalitas terpenuhi. Yang kedua, uji asumsi homoskedastisitas. Pada uji ini menggunakan uji Berspakan. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan R, diperoleh nilai BP sama dengan 10,122 lebih besar dari X kuadrat, yaitu 7,815 dan p-value sama dengan 0,01756 lebih kecil dari alpha. Maka H0 ditolak. Artinya varian segala bersifat heteroskedastisitas yang dimana asumsi homoskedastisitas tidak terpenuhi. Yang ketiga, uji asumsi non-multikolinearitas. Berdasarkan hasil tabel berikut, diperoleh nilai PF untuk semua variabel bebas adalah kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa asumsi non-multikolinearitas terpenuhi. Kemudian setelah dilakukan pengujian asumsi klasik, diperoleh hasil bahwa uji homoskedastisitas tidak terpenuhi yang biasanya disebabkan oleh adanya outlier yang mempengaruhi model regresi. Untuk mendeteksi outlier dari data, maka digunakan metode box plot. Berikut box plot menggunakan data residual. Berdasarkan box plot di samping, terlihat bahwa terdapat titik-titik yang berada di luar kotak box plot, di mana titik tersebut merupakan data outlier yang secara visual terdapat dua titik yang mempunyai residual yang besar, yaitu pengamatan ke-14 dan pengamatan ke-33. Oleh karena itu, cara mengatasi data outlier yaitu dengan menggunakan regresi robust. Kemudian digunakan dalam perhitungan pembobotan menggunakan regresi robust estimasi S. Yang pertama, pembobotan 2B-square. Diperoleh nilai estimasi parameter model pembobotan 2B-square sebagai berikut. Sedangkan untuk nilai skala robust dan iterasi diperoleh bahwa nilai skala robust estimasi S dengan menggunakan pembobotan 2B-square diperoleh sebesar 2,782915 yang didapat dari iterasi ke-33 hingga konvergen. Selanjutnya dilakukan estimasi untuk pembobotan Wells yang bertujuan untuk membandingkan dengan estimasi sebelumnya. Diperoleh nilai estimasi parameter model pembobotan Wells sebagai berikut. Di mana untuk nilai skala robust dan iterasi diperoleh bahwa nilai skala robust estimasi S menggunakan pembobotan Wells sebesar 2,859961 yang didapat dari iterasi ke-37 hingga konvergen. Kemudian pengujian signifikan parameter regresi dengan menggunakan uji F. Dari hasil output di samping diperoleh nilai p-value sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa angka partisipasi murni, jumlah sarana kesehatan dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Kemudian uji T atau uji parsial menggunakan 2B-square. Dari hasil yang diperoleh bahwa variabel X1 dan X2 sebesar 0,000 kurang dari alpha yang artinya angka partisipasi murni dan jumlah sarana kesehatan berpengaruh signifikan terhadap variabel indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah. Sedangkan untuk variabel X3-nya sebesar 0,757 lebih besar dari alpha yang artinya tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah. Kemudian uji T untuk pembuatan Wells. Dari hasil yang diperoleh bahwa variabel X1 dan X2 sebesar 0,000 kurang dari alpha yang artinya angka partisipasi murni dan jumlah sarana kesehatan berpengaruh signifikan terhadap variabel indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah. Kemudian untuk variabel X3-nya sebesar 0,941 lebih besar dari alpha yang artinya tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah. Kemudian terakhir kriteria pemilihan model. Dari hasil tabel di atas
terlihat bahwa metode yang paling baik untuk mengestimasi model IPM di Jawa Tengah pada tahun 2021 adalah menggunakan metode fungsi pembobotan 2KB2 karena memiliki nilai adjusted R-square yang paling besar yaitu sebesar 89,83% dan memiliki nilai residual standard error atau RSE yang paling kecil yaitu sebesar 2,783. Oleh karena itu, model yang direkomendasikan adalah regresi robust estimasi S dengan pembobotan 2KB2. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama, model regresi robust estimasi S dengan pembobotan 2KB2 dan pembobotan Wells dalam mengatasi outlier pada data IPM di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 adalah sebagai berikut. Kemudian yang kedua, berdasarkan model regresi robust estimasi S menggunakan pembobotan 2KB2 memiliki nilai adjusted R-square paling besar sebesar 89,83% dan nilai standar error paling kecil sebesar 2,783. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa regresi robust estimasi S menggunakan pembobotan 2KB2 memberikan hasil yang lebih efektif daripada regresi robust estimasi S menggunakan pembobotan Wells. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.